Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Invi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Nah, pada hari ini saya ingin bercerita. Ceritanya kan kata saya ini melayani ya di bidang penginjilan. Jadi saya memberitakan kabar baik kepada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Tetapi saya tidak pernah memaksakan mereka mau terima Tuhan atau tidak, karena untuk menerima Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Sehingga tugas saya hanya memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah mereka ada yang percaya ya kayak gitu, tentunya mereka memerlukan pelayanan pemuridan. Tentunya mereka membutuhkan seseorang untuk mengajarkan Alkitab, membimbing mereka ya, mementori mereka, dan menjadi teman curhat ketika mereka sedang ada di dalam sebuah masalah, karena biasanya masalahnya adalah pengucilan, penghujatan, dan lain sebagainya. Itulah penderitaan para murtadin gitu. Nah, maka itu yang saya layani ini kan ada di mana-mana ya, di luar pulau, luar kota, di tempat yang saya bisa jangkau dan tidak bisa saya jangkau. Tetapi yang bisa saya jangkau, biasanya saya akan membagi jadwal kunjungan saya untuk mengunjungi mereka ya. Jadi biasanya saya bagi 2 atau 3 kelompok gitu. Nah, kemudian saya sesekali mengajak mereka berdoa, bersekutu bersama-sama. Sesekali juga saya mengajak mereka berfellowship untuk saling menguatkan dan saling bercerita. Tentu hal ini membuat kita semangat di dalam menjalani penderitaan kita sebagai murtadin. Nah, kemudian karena mereka mengalami hal yang tidak enak ya, ketika mereka menjadi murtadin, mereka biasanya kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan teman, sahabat, kehilangan kepercayaan ya, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, dan banyak terjadi itu. Nah, akhirnya mereka ini juga membutuhkan bantuan. Tetapi saya tidak pernah selama ini untuk meminta-minta atau meminjam-minjam uang kepada siapapun untuk membantu mereka. Saya langsung meminta kepada sumbernya, yaitu Allah yang kita sembah, Allah yang memilih kita dan menganugerahkan kita keselamatan. Saya meminta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita, kepada kami, kepada mereka semua. Nah, saya melihat ketika saya mengunjungi kos-kosan, tempat rumah kontrakan mereka, terkadang saya melihat sembako habis, bahan-bahan kamar mandi habis ya, dan mereka begitu susah. Tetapi saya diam dan saya tidak berbicara kepada siapapun. Saya hanya berbicara kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian saya juga bersyukur ya, bahwa setiap kali saya berdoa, Tuhan mengerti dan mendengar, menolong mereka ya, kadang lewat orang lain, kadang lewat mereka diterima kerja, atau mereka diberkati dengan banyak hal gitu. Nah, tetapi saya juga bersyukur ketika saya berdoa, Tuhan,
saya ingin juga menjadi berkat buat orang-orang yang saya layani dan saya injili. Tapi saya juga nggak punya cukup banyak uang untuk membantu mereka. Kalau saya punya sedikit, saya bagi sedikit. Kalau saya punya sedang, saya bagi sedang. Kalau saya punya banyak, saya akan bagi lebih banyak. Nah, tapi puji nama Tuhan juga, ya Tuhan tidak pernah menutup mata untuk doa anak-anaknya, apalagi yang berdoa untuk memberkati orang lain, ya. Jadi Tuhan selalu tidak terduga caranya memberikan berkat kepada pelayanan kami untuk para murtadin ini, ya. Kemudian saya bersyukur dan berdoa bagi setiap orang yang memberkati pelayanan kami. Kemudian saya membeli kebutuhan-kebutuhan mereka dan juga kebutuhan anak-anak mereka, dan saya membagikan satu persatu kepada mereka, ya. Dan mereka begitu gembira, bahkan ada yang memberikan kesaksiannya, sabunnya udah habis, samponya, kemudian juga sabun cuci piring, sabun cuci baju habis, tapi gaji masih lama, dan juga gaji mereka sangat di bawah rata-rata. Nah, tapi saya mengajarkan mereka untuk tidak meminta-minta, saya mengajarkan mereka untuk tidak meminjam-minjam, tapi saya mengajarkan untuk berserah kepada Tuhan. Dan ketika saya membagi-bagikan kebutuhan itu, mereka bersyukur, katanya kok bisa tahu kebutuhannya habis. Ya, sebenarnya saya juga nggak tahu secara detail apa yang mereka butuhkan, tapi saya melihat dan rata-rata yang dibutuhkan memang itu, ya, sembako, keperluan anak, keperluan mandi, begitu. Dan ketika ada berkat Tuhan diberikan kepada saya, itu hanyalah titipan, ya, yang saya harus berikan kembali kepada mereka, ya. Dan mereka sangat diberkati. Nah, mungkin kesaksian saya ini tidak begitu berarti atau tidak begitu besar, tapi menurut saya ini sangat ajaib, ya, karena kami para murtadin itu sangat membutuhkan Tuhan, membutuhkan teman, membutuhkan kasih, membutuhkan dukungan, dan juga membutuhkan bantuan dari kami, dari kita yang diberkati Tuhan secara lebih daripada kami dan mereka. Nah, sehingga mereka sangat bahagia dan diberkati. Mereka tidak perlu lagi membeli kebutuhan sembako dan kebutuhan mandi serta kebutuhan anak-anaknya. Jadi mereka masih bisa menarik nafas sampai gajian, gitu. Sehingga saya di sini bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur juga kepada saudara dan saudari yang memberkati pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang membalas semuanya, karena saya tidak bisa membalas, saya tidak memiliki apapun untuk saya balas, ya. Saya hanya pekerja di ladang Tuhan, dan yang bisa saya lakukan adalah berdoa untuk kita semua supaya kita dicukupkan, bahkan dilimpahkan oleh Tuhan. Saya Invi Rizky Ramadan. Jangan putus asa. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, mentoring, bisa hubungi saya di nomor WA. Saya Invi Rizky Ramadan. Sampai jumpa.